warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bapak, sehat-sehat ya. Begini Bapak, seperti janji yang kemarin, dalam rangka memenuhi tugas siswa dalam pendidikan guru merah, saya ingin melakukan wawancara kepada Bapak tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya memahami bahwa kasus dilema itu benar, sedangkan rujukan moral adalah salah satu lawan benar. Baik Bapak, berarti Bapak memahami bahwa rujukan moral itu adalah suatu situasi di mana ada permasalahan yang menyangkut paradigma benar lawan benar, sedangkan Rujukan moral rujukan moral itu benar lawan salah. Seperti itu Bapak ya. Selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah terutama untuk kasus-kasus yang menyangkut kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? sebelum keputusan diambil, kita melakukan pengumpulan data-data atau fakta yang terjadi, menganalisis benar atau salahnya, lalu membuat keputusan serta melihat lagi keputusan itu untuk direfleksi. Baik, berarti Bapak pertama akan mengumpulkan data-data, kemudian menganalisis, kemudian secara bersama-sama dimusyawarahkan gitu Bapak ya. Baik. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama pengambilan keputusan? Langkah-langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data yang ada, kemudian mencari solusi, lalu membuat keputusan. Seperti sebelumnya ya, mencari fakta-fakta dulu ya, baru musyawarahkan, baru nanti ada hasil ya, solusinya ya. Selanjutnya, kira-kira hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Dengan menilai siapa saja yang terlibat, sifatnya mendesak atau tidak, dan dampaknya untuk siapa. Bapak akan mencari siapa yang terlibat, kemudian sifatnya mendesak atau tidak, baru kemudian dianalisis gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama pentingnya, tetapi harus ada yang dipilih, serta ada juga peraturan yang harus dipenuhi dan juga nilai-nilai yang dipertimbangkan. Jadi dilema ya Bapak ya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau mungkin Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Dalam pengambilan keputusan kita tidak mempunyai jadwal, karena masalah datanya tidak bisa diprediksi. Jika masalah itu ringan, maka akan langsung ditangani, namun jika masalahnya berat, biasanya akan diusahakan terlebih dahulu. Baik Bapak, berarti tergantung sifat masalahnya ya. Ketika masalah itu berat, berarti dimusyawarahkan. Apabila masalah itu ringan, berarti akan diselesaikan. Gitu ya Pak. Berarti tidak ada jadwal ya Pak? Tidak ada jadwal. Oh iya, baik Pak. Selanjutnya, adakah beberapa faktor yang membantu Bapak dalam mempermudah pengambilan keputusan dilema etika? Biasanya saya berkoordinasi dengan guru-guru dengan berdiskusi, dan apabila masih belum ditemukan jalan keluar, biasanya saya juga berkonsultasi dengan komite. Oh,
Jadi Bapak yang pertama yaitu berkomunikasi dengan guru, kemudian berkonsultasi juga dengan komite sekolah. Baik Bapak. Pertanyaan terakhir nih Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan di lingkungan etika? Jadi pembelajaran tadi adalah dalam pengambilan keputusan harus benar-benar dipertimbangkan secara matang karena akan berdampak pada siswa. Jadi dalam pengambilan keputusan Bapak harus benar-benar mempertimbangkannya secara matang ya. Intinya semuanya dampaknya kepada murid ya Pak. Ya. Baik Bapak, terima kasih sekali atas waktunya. Semoga wawancara hari ini dapat memberi banyak manfaat untuk saya. Saya akhiri ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Gimana kabar Pak? Ya, alhamdulillah. Ya, sehat ya Pak. Bapak seperti janji kemarin. Jadi tujuan saya hari ini ke sini itu yang pertama silaturahmi ya Pak. Nah, terus yang kedua saya ingin melakukan wawancara bersama Bapak dengan topik pengambilan keputusan sebagai pimpinan di DPA Atarbiyah Islam Bapak karena Bapak selaku kepala sekolah. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan ke Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, jadi jika kedua-duanya itu benar, maka itu dikatakan dilema etika. Mungkin dalam mengidentifikasi antara kasus yang merupakan dilema etika dengan bujukan moral itu sebetulnya bukan. Hanya saja mungkin dalam pengaplikasiannya yang susah. Betul sekali Bapak. Selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah terutama kasus-kasus yang menyangkut pemikiran yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya kami di sekolah itu sebelum mengambil keputusan kita mengidentifikasi dulu masalah yang terjadi, kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta yang ada. Kalau itu tidak bisa diatasi dengan kekeluargaan atau musyawarah mufakat, ya mungkin kita serahkan ke pihak yang terlibat. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama pengambilan keputusan? Dengan memanggil kedua belah pihak, kita tanya dulu masalahnya seperti apa. Setelah permasalahannya ditemukan, kami cari solusi terbaiknya bagaimana yang akan diambil dalam menindaklanjuti masalah tersebut biar semuanya enak. Ya, berarti intinya berorientasi kepada murid gitu ya Pak? Ya, berorientasi kepada murid. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang efektif itu mungkin bisa melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah. Karena kalau kita cari tahu dari orang lain, kita tidak akan tahu masalah sebenarnya itu bagaimana. Dua-duanya kita panggil pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan. Kita bermusyawarah agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan yang tidak menimbulkan perselisihan lagi antara kedua belah pihak tersebut. Berarti dengan cara bermusyawarah ya? Ya, bermusyawarah. Ya. Apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau mungkin Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Atau ada prosedur apa gitu yang lain Bapak? Mungkin kalau seumpamanya
permasalahannya rumit, bisa saja nanti dijadwalkan bagaimana permasalahannya. Kalau permasalahannya rumit, ya mungkin harus dilanjutkan ke sesi berikutnya. Kalau tidak, masalah bisa selesaikan pada waktu itu, ya mungkin pada waktu itu juga diselesaikan. Jadi tergantung sifatnya ya Pak. Kalau Tergantung sifatnya sifatnya. berat berarti dimusyawarahkan, kalau ringan berarti langsung Eksekusi aja. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang membantu Bapak dalam mempermudah pengambilan keputusan dalam dilema etika? Setiap kali musyawarah, setiap permasalahan yang ada, saya bahwa dalam musyawarah mengenai kasus-kasus tersebut itu selalu pasti ada musyawarah atau rapat bersama dewan guru atau dengan orang tua wali murid yang memang itu muridnya bermasalah. Nah, untuk terakhir, pertanyaan terakhir dari saya Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan dengan musyawarah, harus berdasarkan dengan keputusan bersama, karena kita tidak bisa menentukan keputusan dengan keinginan kita sendiri. Kerjasama dengan tim itu keinginan, ada halnya kita menyelesaikan gotong-royong mengenai masalah-masalah yang ada di sekolah kita. Baik Bapak, berarti Bapak intinya kerjasama ya Bapak, gotong royong, musyawarah untuk menyelesaikan suatu permasalahan di dalam etika. Sangat menginspirasi sekali Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Mohon maaf ya sudah mengganggu waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.